Selanjutnya, bab 14. Menerapkan kelima pesan dalam praktek. Jauh di dalam batin anak terdapat sebuah tombol. Kalau tombol ini ditekan, anak akan diingatkan bahwa ia bersedia bersikap kooperatif dan bahwa ia ingin menyenangkan orang tua. Kelima pesan dan kelima kemahiran mengasuh secara positif terutama terfokus pada tombol itu. Dengan belajar menekan tombol itu berulang-ulang, orang tua mendapatkan kendali yang mereka butuhkan untuk membimbing anak mereka. Anak berumur berapapun belajar paling banyak dengan bersikap kooperatif dan meniru. Kalau orang tua tidak terus menekan tombol ajaib itu, anak akan terhambat dalam kemampuannya untuk belajar dan tumbuh. Notes: anak berumur berapapun belajar paling banyak dengan bersikap kooperatif dan meniru. Next. Mengasuh secara positif itu juga berhasil pada anak atau remaja yang tidak dibesarkan dengan kelima pesan mengasuh secara positif. Bagi siapapun, tidak ada kata terlambat untuk menjadi orang tua yang berhasil dan untuk membangkitkan kesediaan anaknya untuk bersikap kooperatif. Tak peduli kapanpun Anda mulai, dengan menggunakan kelima pesan mengasuh secara positif, Anda akan mampu memperbaiki komunikasi, menciptakan sikap kooperatif, dan mendukung anak menjadi apa yang paling baik baginya. Ibu dan anak perempuan. Hubungan yang paling tegang atau paling sulit seringkali adalah antara ibu dan anak perempuannya yang sedang menginjak usia dewasa. Karena seringkali ibu masih tetap mencoba mengatur segala sesuatu dalam kehidupan anaknya. Sebagai tambahan bahan bakar ke dalam api ini, sikap menentang si anak mungkin lebih keras karena sebelumnya ia terlalu ingin menyenangkan ibunya. Untuk mengembangkan suatu kesadaran diri, anak perempuan yang menginjak dewasa merasakan suatu kebutuhan yang lebih besar untuk berkelahi, mengabaikan pengendalian ibunya, dan memberontak. Bila hal-hal ini terjadi, penggunaan kelima kemahiran mengasuh secara positif akan mengajari ibu untuk tetap memegang kendali dengan cara yang lebih sehat. Ia tidak perlu menaikkan nada suaranya, menuntut kepatuhan, mengekspresikan perasaan, atau menggunakan ancaman hukuman. Banyak ibu secara tidak sadar menciptakan sikap menentang dengan memberikan 1001 alasan kepada anaknya untuk mengubah tindakan dan kelakuannya. Ayah dan anak perempuan. Ayah seringkali membuat anak perempuannya menjauh dengan cepat-cepat memberikan pemecahan masalah tanpa banyak bertanya, bahkan ketika anaknya tidak minta nasihat atau bantuannya. Orang laki-laki umumnya tidak mengerti kebutuhan kaum lawan jenisnya untuk berbicara dan berbagi. Orang laki-laki secara keliru beranggapan bahwa tugas mereka selalulah membereskan keadaan, padahal lebih sering seorang perempuan, baik anak-anak, remaja, maupun wanita dewasa, hanya butuh berbicara dan didengar. Karena ayah cenderung lebih memikirkan urusan mencari nafkah bagi keluarga, ia sering kurang terlibat dalam detail sehari-hari tugas mengasuh anak. Seringkali tindakannya memberi pesan bagi anak perempuan yang masih kecil bahwa ayah tidak peduli. Dalam kenyataannya, ayah sungguh mempedulikan kesejahteraan anak perempuannya, dan itulah salah satu alasan mengapa ia bekerja begitu giat. Tetapi karena ia tidak terlibat dalam detail-detail tugas membesarkan anak, ia tidak begitu peduli dengan hal-hal kecil. Ia lebih memperhatikan kesejahteraan anak dalam keseluruhannya. Tetapi apakah anaknya mengenakan celana jeans dan buntut kuda atau rok dengan baret yang serasi tidaklah penting baginya. Ini patut disayangkan, sebab kalau ia tidak begitu mempedulikan hal-hal kecil kehidupan anak perempuannya, anak itu mendapat pesan bahwa ayahnya tidak peduli dengan dia. Untuk bersekutu dengan anak perempuannya, seorang ayah perlu menyisihkan waktu untuk menanyakan hal-hal tak penting dan berlatih mendengarkan tanpa selalu menawarkan pemecahan. Ibu dan anak laki-laki. Ibu sering kehilangan rasa hormat anak laki-lakinya karena terlalu banyak memberi perintah dan kemudian mengalah kalau anak itu menolak perintahnya. Banyak ibu mengeluh karena anak laki-laki mereka tidak mau mendengarkan mereka. Ini biasanya terjadi karena mereka terlalu banyak memberi nasihat dan perintah. Anak laki-laki pada umumnya lebih membutuhkan kebebasan dan keleluasaan untuk bereksperimen daripada anak perempuan.
Anak laki-laki lebih perlu membuktikan apa yang dapat dilakukannya sendiri. Bantuan terlalu banyak ditafsirkan sebagai kurangnya kepercayaan, dan lambat laun anak melepaskan hubungan dan tidak mau mendengarkan lagi. Notes: anak laki-laki umumnya lebih membutuhkan kebebasan dan keleluasaan untuk bereksperimen daripada anak perempuan. Next, ibu cenderung untuk menggunakan emosinya yang sedang terganggu atau memberi kuliah panjang untuk mengendalikan anak laki-lakinya. Inilah kekeliruan umum yang dengan cepat akan menyebabkan anak itu melepaskan hubungan dengan ibunya, dan ibu pun makin kehilangan kendali atas si anak. Kalau seorang anak laki-laki bersikap menentang dan tidak mau mengikuti permintaan atau perintah ibunya, ibu itu harus bersiap-siap menghadapi geger yang terjadi dan memberi anak itu waktu menyendiri. Kalau ibu langsung menyerah saja atau menunggu pulangnya ayah, itu berarti ia melepaskan kendali. Bagaimana ayah memperlakukan ibu juga sangat menentukan bagaimana anak menghormati ibunya. Sebagai contoh, ibu telah menyiapkan makan dan ayah tidak menghargai jerih payah ibu dan tidak langsung memenuhi ajakan ibu untuk makan. Menyaksikan sikap ayah seperti itu, anak laki-laki akan berpendapat bahwa ia pun tidak perlu langsung datang ke meja makan. Anak selalu mengamati dan meniru. Kalau ayah tidak menanggapi permintaan ibu, itu merupakan pesan bahwa anak laki-laki tidak perlu mendengarkan ibunya. Ini merupakan alasan lain mengapa ayah sebaiknya menyampaikan keluhannya kepada ibu, tidak di depan anak. Kalau ibu mengeluhkan sikap ayah yang tidak menghormatinya di depan anak, ia secara tidak sadar mengajar anak bahwa ia pun tidak harus menghormati ibu. Ayah dan anak laki-laki. Ayah dapat bersekutu paling baik dengan anak laki-lakinya melalui tindakan. Dengan mengerjakan apa-apa bersama, anak laki-laki mempunyai kesempatan untuk mengalami penghargaan, kekaguman, dan bantuan ayahnya. Walaupun anak dan ayah mungkin tidak perlu berbicara banyak, mereka perlu bersekutu. Ayah harus berhati-hati untuk tidak terlalu mengkritik anak laki-lakinya atau menjadi frustrasi karena kekurangannya. Anak laki-laki memerlukan suatu pesan jelas bahwa ia normal dan dapat diterima seperti adanya. Secara alami seorang anak laki-laki lebih berorientasi pada tujuan. Kalau seorang anak laki-laki gagal, ia perlu tahu bahwa ia dapat datang kepada ayahnya untuk minta pengertian, hiburan, dan penghargaan, bahwa ia telah berusaha sebaik-baiknya. Ayah hendaklah menahan diri dan tidak selalu menunjukkan bagaimana sebenarnya anak itu dapat lebih berhasil. Ayah harus mengingat bahwa semua anak berbeda dan kecepatan belajarnya berbeda. Tugas ayah adalah mengetahui kekuatan anak dan mengakuinya dengan pujian, kebanggaan, dan kekaguman. Notes: ayah harus berhati-hati untuk tidak menuntut terlalu banyak dari anak laki-lakinya. Sementara ayah belajar mengendalikan anak laki-lakinya tanpa harus menghukumnya, sebuah pintu baru terbuka bagi anak itu untuk bersekutu dengan ayahnya. Ia tidak lagi takut hukuman dari ayahnya kalau ia berbuat kesalahan. Ia bebas datang kepada ayahnya setiap saat untuk minta nasihat dan bimbingan selama ia masih tinggal di rumah ayah. Diam-diam remaja menghargai batas. Menjadi bos di rumah adalah berbeda dengan menjadi sahabat karib anak kita. Remaja tidak selalu menyukai apa yang akhirnya kita putuskan, tetapi ia akan menghormati dan menerimanya, dan diam-diam ia akan menghormati kita karena itu. Bagi remaja kita, tekanan teman-teman sebaya sangat kuat. Ia dapat lebih mudah melawan godaan teman-temannya dengan menyalahkan kita, orang tuanya. Memang, secara jujur, ia tidak dapat berkata bahwa ia akan dihukum, karena sebagai orang tua yang mengasuh anak secara positif, kita tidak pernah menghukumnya. Tetapi, ia dapat berkata bahwa ia akan menghadapi banyak masalah dengan orang tuanya. Notes: remaja dapat dengan lebih mudah melawan tekanan teman sebayanya dengan menyalahkan orang tua. Next. Hanya dengan mengasuh secara positif, tidak pernah menghukum anak, remaja kita tidaklah bebas untuk berkelakuan semaunya tanpa konsekuensi apapun. Kalau ia ingin mendapatkan kebebasan yang lebih besar, ia harus dapat dipercaya. Kalau ia ternyata tidak bisa menghargai batas-batas dari kebebasan barunya, ia akan kurang
diberi kebebasan. Dalam hal ini, orang tua mungkin untuk sementara mencabut kebebasannya, tetapi bukan sebagai hukuman, hanya sebagai penyesuaian. Notes: orang tua mungkin untuk sementara mencabut kebebasan anak, bukan sebagai hukuman, hanya penyesuaian. Sebagai contoh, Tom, seorang remaja berumur 16 tahun, diperbolehkan keluar malam sampai pukul 1 dini hari di akhir pekan. Tetapi berulang-ulang ia pulang sampai pukul 2. Untuk membela diri, Tom menjelaskan bahwa ia lupa. Ia tidak mengerti mengapa hal itu dipermasalahkan. Ibunya, Sarah, menjelaskan bahwa pada malam hari kurang ada pengawasan dan Tom perlu lebih dewasa dan lebih bertanggung jawab. Kalau ia tidak dapat mengingat untuk pulang pukul 1, maka ia belum cukup dewasa dan belum cukup bertanggung jawab untuk boleh keluar rumah sampai selarut itu. Sarah berkata kalau Tom akan terpaksa pulang sesudah pukul 1. Ia diminta menelpon ke rumah sekitar pukul 12 malam. Tindakan tanggung jawab ini akan membuat anak itu ingat kapan ia harus pulang. Ternyata Tom masih saja lupa. Sesudah dicoba beberapa kali untuk memecahkan masalah itu, ibunya akhirnya sadar bahwa ia telah melakukan kesalahan dengan terlalu cepat memberi Tom terlalu banyak kebebasan. Kemudian Sarah berkata kepada anak itu, "Ibu sadar telah membuat kesalahan karena mengizinkan kamu keluar rumah sampai pukul 1. Ibu tahu kamu telah berusaha sebaik-baiknya, tapi ibu kira kamu belum siap. Mulai sekarang kamu boleh keluar malam hanya sampai pukul 12. Kalau kamu dapat menepati batas waktu itu beberapa lama, ibu akan mempertimbangkan untuk kembali ke batas waktu pukul 1. Dengan cara ini, kebebasan Tom dicabut untuk sementara sampai ia membuktikan bahwa ia dapat dipercaya. Mencabut suatu hak istimewa hendaklah hanya dilakukan sebagai langkah terakhir. Tom seharusnya dengan jelas menangkap pesan bahwa ibunya telah mencoba berbagai macam cara untuk bersikap kooperatif terhadap dirinya dan akhirnya kesimpulan bahwa ia belum siap untuk menggunakan hak istimewanya berupa kebebasan yang lebih besar. Notes: orang tua hendaklah berhati-hati untuk tidak membuat penyesuaian dengan maksud menghukum, mengancam, atau membuat si remaja menurut saja. Penyesuaian seperti dalam contoh tadi hendaklah hanya dilakukan karena orang tua menyadari bahwa mereka telah memberikan kebebasan terlalu besar dan bahwa mereka perlu bergerak sedikit lebih lambat. Dengan demikian, seorang remaja dapat secara bertahap merebut kepercayaan untuk diberi kebebasan lebih besar. Ingatlah selalu bahwa penyesuaian hak istimewa remaja itu hendaklah hanya dilakukan sesudah berbagai cara lain dicoba. Jangan lupa, kalau orang tua menghukum remajanya, si remaja tidak akan secara terbuka datang kepada orang tua untuk minta dukungan. Notes: mengasuh secara positif tidak menghukum, tetapi menyesuaikan hak istimewa bila perlu. Next, untuk tetap memegang kendali, orang tua perlu tahu anaknya ada di mana, dengan siapa ia melewatkan waktunya, kegiatan apa yang sedang ia lakukan, dan siapa yang mengawasinya dalam kegiatan itu. Namun, tidak jarang anak tidak tahu kemana ia akan pergi. Ia ingin keluar, berkumpul-kumpul, dan melakukan apa saja. Kalau ia sudah cukup berumur untuk mengemudi, maka sekadar berkendara berkeliling sudah akan cukup baginya untuk merasa bahagia. Orang tua ingin tahu ia akan pergi kemana, dan si remaja mungkin benar-benar tidak tahu. Untuk menghadapi masalah ini dan masalah-masalah lain seperti ini, pemecahan yang kreatif dapat ditemukan dengan membuat aturan baru. Kalau seorang remaja diperbolehkan keluar dengan teman-temannya, mungkin peraturan baru itu adalah ia harus menelpon ke rumah pada pukul 10 malam atau mungkin harus membawa pager. Kalau si remaja lupa menelpon atau membawa pager, maka kebebasan baru untuk keluar dengan teman-temannya itu akan dicabut sampai anak itu tidak lupa membawa pager atau menelpon ke rumah pada jam yang ditentukan. Notes: walaupun anak mungkin menentang peraturan ini, sebagian dirinya bersyukur bahwa orang tua masih memegang kendali dan bertanggung jawab. Selama sebulan berikutnya, anak itu harus tahu sebelumnya kemana ia akan pergi, tetapi ia pun diberi kebebasan untuk membiasakan diri menelpon ke rumah pada pukul 10 malam atau membawa pager. Setelah ia membuktikan bahwa ia dapat mengingat, kebebasan untuk keluar malam diberikan lagi.
Setelah seorang remaja terbukti dapat dipercaya, ia hendaklah diberi kebebasan lebih besar. Kalau memperbolehkan anak remajanya keluar malam, beberapa orang tua mengharuskan anaknya tersebut menelpon ke rumah pada jam tertentu untuk memberi kabar dan meyakinkan orang tua bahwa ia baik-baik saja. Adalah baik bagi si remaja tahu bahwa orang tuanya mungkin akan menelpon dan berbicara dengan dia. Inilah suatu cara untuk mencegah anak-anak meminum obat terlarang atau mencari masalah. Apa yang harus dilakukan kalau anak menggunakan obat terlarang? Kalau seorang anak kedapatan menggunakan obat terlarang atau ada alasan untuk percaya bahwa ia menggunakan obat terlarang tetapi tidak mengaku, hendaklah orang tua mempertimbangkan untuk diadakan tes. Tes obat acak ternyata sangat efektif untuk meyakinkan bahwa anak-anak tidak menggunakan obat terlarang. Penasihat sekolah akan menjelaskan bagaimana tes itu dilakukan. Tekanan teman-teman sebaya untuk menggunakan obat terlarang itu begitu besar, sehingga kemungkinan ketahuan lewat hasil tes itu sudah merupakan alasan bagi seorang remaja untuk tidak menggunakannya. Bisa berkata bahwa orang tuanya mungkin akan mengetes dia, memberikan kepada remaja dukungan lebih kuat untuk berkata tidak bila teman-teman sebayanya mengajak dia menggunakan obat terlarang. Adalah selalu tidak semestinya mengharuskan seorang anak tinggal di rumah berhari-hari, berminggu-minggu, atau berbulan-bulan. Makin lama ia tidak boleh pergi-pergi, makin jauh anak berpaling dan makin enggan ia bersikap kooperatif. Orang tua bukannya menjadi orang tua, tetapi menjadi musuh. Bila menghadapi masalah kelakuan yang sulit, orang tua perlu mendengarkan lebih banyak dan membuat anak mereka berbicara. Alih-alih mengatakan kepada si anak mengapa ia dianggap salah, ajukan pertanyaan yang lebih bersifat penyelidiki seperti berikut ini. Menurut pendapatmu, mengapa kami tidak ingin kamu menggunakan obat terlarang? Bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Apa pengalamanmu tentang penggunaan obat terlarang? Apa yang telah kau ketahui tentang efek obat terlarang? Apa pendapatmu tentang efek itu? Apa yang dapat ayah dan ibu lakukan untuk membantumu agar tidak menggunakan obat terlarang? Apalagi yang dapat ayah dan ibu lakukan untukmu? Mengajak remaja berbicara akan membantu orang tua mengetahui apa yang diinginkannya. Kalau anak itu mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, ia akan lebih menghargai orang tuanya. Walaupun mungkin pendapat anak itu berbeda dengan pendapat orang tua perlu bersikap menerima, tetapi tetap mengharuskan si anak melakukan permintaan mereka. Anak pada umur berapapun akan mempunyai keinginan yang berbeda dan akhirnya kalau keinginan-keinginan itu didengar oleh orang tua, ia akan mau mengikuti bimbingan orang tua. Mungkin anak itu tidak menyukainya, tetapi ia akan bersikap kooperatif. Menghadapi tutur kata yang tidak terpuji. Seorang ibu bercerita tentang anaknya, seorang remaja berumur 16 tahun, yang telah menggunakan kata-kata yang sangat tidak hormat kepadanya. Ibu itu bertanya berapa lama sebaiknya ia menghukum anak itu dengan melarangnya pergi-pergi dari rumah. Apakah 2 minggu cukup adil? Saya nasihatkan kepada ibu itu untuk memberi remajanya waktu menyendiri saja kalau hal itu terjadi lagi. Karena remaja itu sampai sekarang dibesarkan tanpa mengenal waktu menyendiri semacam itu. Dan hanya dapat dikendalikan dengan menghukumnya. Ibu itu berpikir anaknya hanya akan menertawakan dirinya. Karena anak itu sama sekali tidak mengenal teknik mengasuh secara positif, saya anjurkan agar waktu-waktu menyendiri yang pertama ia berikan lebih lama. Kalau biasanya waktu menyendiri itu hanya 16 menit, beri dia 2 jam. Ibu itu masih berpikir bahwa ia akan ditertawakan. 2 jam tidaklah seimbang dengan apa yang telah dilakukannya. Katanya, saya ingatkan ibu itu bahwa anaknya tidak pernah pantas dihukum. Sebagai orang tua, ia merasa begitu hanya karena ia sendiri telah dibesarkan dengan cara menghukum. Dan ia tidak tahu cara lain untuk mengendalikan anaknya dan mengajar dia berkelakuan baik dan sopan. Akhirnya,
Ibu itu bersedia juga untuk mencoba walaupun dalam hati ia masih yakin benar bahwa ia akan ditertawakan. Saya jelaskan bahwa anak itu berlaku tidak sopan karena ia tidak terkendali. Untuk belajar mengekspresikan perilaku sopan, ia hanya perlu kembali ke dalam kendali orang tua. Kalau diberi waktu menyendiri, ia akan mempunyai kesempatan untuk merasa bahwa ia sedang dikendalikan. Notes: untuk belajar mengekspresikan perilaku sopan, seorang remaja hanya perlu kembali ke dalam kendali. Next, ketika sesudah itu terjadi pertengkaran, ibu itu tidak membiarkan keadaan memuncak menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Ia diam sebentar dan kemudian berkata, "Tidak baik kamu berbicara seperti itu kepada ibumu. Ibu ini ibumu dan ibu ingin kamu berlaku hormat kepada ibu. Akan ibu beri kamu waktu untuk menyendiri beberapa lama. Ibu minta kamu pergi ke kamarmu, ibu beri kamu waktu 2 jam. Kamu tak boleh keluar-keluar dan tak boleh menelpon teman-temanmu." Ibu itu terkejut ketika anak itu bereaksi dengan meledak marah. "Berani-beraninya ibu mengatur apa yang harus aku lakukan. Aku tak mau menyendiri. Aku tak bisa mengatur. Ibu tak bisa mengatur apa yang harus aku lakukan. Aku benci ibu. Ibu ini titik-titik." Ibu itu tentu saja tak dapat mengangkat anaknya sudah remaja itu dan memasukkannya ke kamar. Ia hanya terus memerintah si anak agar pergi ke kamarnya. Berkali-kali ia mengulangi perintah itu. Akhirnya, anak itu melangkah pergi ke kamarnya sambil menendang dinding dan menjerit-jerit mengeluarkan kata-kata tak sopan pada setiap langkahnya. Ketika anak itu masih mau mengajak ibunya bertengkar, ibu itu hanya mengulang perintahnya dan berkata, "Ibu beri kamu waktu menyendiri selama 2 jam. Dalam waktu itu kamu tidak boleh menggunakan telepon." Yang kemudian terjadi sungguh tak bisa dipercaya. Ibu itu tidak dapat membayangkan bahwa waktu menyendiri yang hanya 2 jam itu dapat membangkitkan sikap menentang yang begitu hebat. Kemudian, ketika waktu 2 jam itu berakhir, si remaja keluar dari kamarnya dan minta maaf atas sikapnya yang begitu kasar dan menghina terhadap ibunya. Penggunaan waktu menyendiri ternyata begitu efektif di keluarga itu. Sekali lagi, pendekatan ini begitu berhasil karena orang tua sekarang perlu menegakkan kendali sehingga anak dapat merasakan ikatan dan hubungan mereka. Orang tua tidak perlu mengurung anak di rumah sampai berhari-hari atau berminggu-minggu dengan tujuan menegakkan kendali. Kalau seorang anak dikurung di rumah, orang tua sebenarnya kehilangan segala kendali. Bagi anak sekarang, cara mengasuh dengan menghukum menghasilkan kebalikan dari apa yang diharapkan dan sebenarnya bahkan melemahkan pengaruh dan pengendalian orang tua terhadap anak-anak dan remaja mereka. Boleh berbicara bebas. Kira-kira pada umur 12 tahun, anak saya Lauren mulai sering mengumpat. Setiap kali ia mengumpat, saya dengan tenang memintanya untuk menggunakan bahasa yang lebih sopan. Pada suatu hari, ia mulai menentang saya. Ia berkata bahwa saya pun kadang-kadang menggunakan kata-kata umpatan. Lalu, kenapa ia tak boleh? Saya jelaskan kepadanya bahwa sebagai orang tua dewasa, saya tahu kapan dan di mana saya dapat menggunakannya. Sedangkan seorang anak seperti dirinya tidak tahu. Ia pun tidak tahu kapan pemakaian kata-kata itu bisa diterima dan kapan tidak. Sebelum ia bebas untuk menggunakan kata-kata umpatan, ia mula-mula harus bisa mengendalikan diri dan menahan diri sampai ia dapat menemukan tempat dan waktu yang cocok. Pada mulanya, ia sangat menentang saya. Ia berkata bahwa semua temannya juga mengumpat di sekolah dan ia pun harus boleh memakai umpatan kalau ia mau. Dengan perasaan bebasnya yang baru sebagai anak pra-remaja, ia menentang saya. "Aku tidak mau berhenti," katanya. Saya menjawab dengan mengulangi permintaan saya. "Ayah tahu semua anak lain menggunakan kata umpatan, tapi dan itu tidak sopan." "Lauren, aku tidak mau berhenti dan ayah tak dapat menghentikan aku." Ayah tahu, ayah tak dapat mengawasi apa yang kamu lakukan ketika kamu tidak berada di dekat ayah. Ayah tak dapat menghentikanmu mengumpat dengan teman-temanmu, tetapi ayah dapat menghentikanmu mengumpat di hadapan ayah. Di sekitar ayah mau kamu menggunakan kata-kata yang sopan. Lauren berkata, "Lalu bagaimana kalau aku tak mau? Ayah mau apa?"
Ayah akan memintamu untuk berhenti dan mengingatkanmu bahwa ayah tidak mau kamu mengumpat. Ayah mau kamu menggunakan kata-kata yang sopan. Lauren berkata, lalu bagaimana kalau aku tak mau juga? Saya berkata, kalau kamu terus begitu, kamu akan ayah suruh mengambil waktu menyendiri. Itulah akhir pembicaraan. Kami berdua sama-sama bersikap tidak ramah selama waktu yang tersisa di sore itu, tetapi kemudian semua terlupakan. Rupanya, ia tadi menguji batas-batas kekuasaan dan kebebasannya yang baru setelah ia masuk sekolah menengah dan baru mulai membiasakan diri dengan bagian dirinya yang ingin menantang saya. Beberapa hari kemudian, ia mengumpat lagi. Sampai saat itu, kami sama-sama punya waktu untuk memikirkan tantangan baru ini. Ketika masuk mobil, ia mulai mengumpat mengenai seseorang yang membuatnya frustrasi. Tanggapan saya sama, Lauren, ayah tak mau kamu menggunakan kata-kata umpatan di dekat ayah. Ayah, tidak mengumpat itu susah, semua anak melakukannya. Aku merasa umpatan-umpatan itu menumpuk di dalam diriku dan aku harus mengeluarkannya. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Saya menjawab, ayah sudah memikirkan masalah ini dan ayah kira ayah punya jalan tengah. Ayah mau kamu berusaha sebaik-baiknya untuk menggunakan bahasa yang sopan. Kalau suatu saat kamu merasa harus mengumpat, ayah akan memperbolehkan kamu mengumpat kalau memang perlu. Tetapi untuk meyakinkan bahwa kamu telah belajar mengendalikan umpatanmu, kamu harus minta izin terlebih dahulu. Kamu tahu dalam film Star Trek bagaimana awak pesawat minta izin kepada kapten untuk berbicara dengan bebas? Kalau kamu minta izin dulu, ayah akan dapat menentukan apakah saatnya tepat untuk berbicara bebas. Sejak saat itu, pemecahan yang kreatif ini telah bekerja dengan mengagumkan. Kalau ia merasa harus mengatakan sesuatu yang kasar atau tidak sopan, ia segera berbisik di telingaku dengan senyuman kecil. Boleh bicara bebas? Kalau saya setuju, ia dengan senang hati mengeluarkan kata-kata kasar dan tidak sopan. Dengan cara itu, ia belajar mengendalikan perasaan dalam dirinya dan berbicara sopan bila diperlukan. Membuat keputusan. Waktu lain di mana orang tua melepaskan kendali adalah ketika orang tua membiarkan anak mereka membuat terlalu banyak keputusan. Kalau anak diberi terlalu banyak kebebasan sebelum ia berumur 9 tahun, anak itu dengan mudah dirugikan karena membuat pilihan atau keputusan yang salah. Kalau orang tua membiarkan anak membuat keputusannya sendiri, lalu akibatnya tidak menyenangkan, anak itu akan mulai meragukan kemampuannya membuat keputusan dan mulai kehilangan keyakinan. Rasa tidak yakin ini dapat tak terhilangkan selama hidup, sehingga sebagai orang dewasa, ia tidak pernah bisa mengambil keputusan dan tidak pula mampu membuat komitmen yang tahan lama. Kalau orang tua memegang kendali, anak sampai usia 9 tahun tidak pernah bertanggung jawab untuk membuat keputusan dan pilihan. Tentu saja, ia dapat menyuarakan keinginan, kemauan, kebutuhan, dan perasaannya, tetapi keputusan ada di tangan orang tua. Sampai si anak menginjak remaja pun, orang tua hendaklah tetap mengambil kebanyakan keputusan. Kalau seorang anak berkata, apakah aku harus pergi? Jawaban orang tua biasanya ya. Notes, sampai seorang anak berusia 9 tahun, ia hendaklah tidak pernah bertanggung jawab untuk membuat pilihan atau keputusan. Kalau orang tua langsung menanyakan kepada anak apa yang ia inginkan atau apa perasaannya tentang sesuatu, walaupun akhirnya orang tualah yang mengambil keputusan, anak mungkin menangkap pesan bahwa dialah yang memegang kendali, bukan orang tua. Mengasuh secara positif menganjurkan orang tua untuk mendengarkan dan mempertimbangkan perasaan serta keinginan anak, tetapi tidak untuk menanyakan perasaan dan keinginan itu secara langsung. Tentu saja, kadang-kadang menanyakan boleh saja, tetapi lebih baik kalau anak mengekspresikan perasaannya atas kemauan sendiri atau selagi ia menentang orang tua.
Orang tua yang bijaksana tidak akan berkata, "Bagaimana perasaanmu? Kini kamu tidak bisa pergi ke taman." Tetapi kamu tampak jengkel karena tidak bisa pergi ke taman. Dengan cara tidak bertanya, orang tua tidak memberikan pesan bahwa perasaan anak mengendalikan situasi dan tidak terlalu banyak perhatian diberikan pada si anak. Anak belum siap bagi pengendalian semacam itu sampai ia berumur 9 tahun. Siklus 7 tahunan. Selama 7 tahun pertama, anak terutama bergantung pada orang tua atau pengganti orang tua untuk mengembangkan kesadaran diri. Selama 7 tahun berikutnya, dari usia 7 hingga 14 tahun, anak masih bergantung pada orang tua. Tetapi suatu pergeseran telah terjadi dan ia lebih bergantung pada saudara, kerabat, dan teman-teman untuk menentukan suatu kesadaran diri yang positif. Selama 7 tahun yang ketiga, dari usia 14 hingga 21 tahun, remaja dan orang dewasa muda mencari teman sebaya dan orang-orang lain yang sama cita-citanya atau sama usahanya untuk mengejar cita-cita, untuk menentukan dan mengembangkan kesadaran diri. Tahap pertama adalah waktu bagi anak mendapatkan apa yang dibutuhkannya dari orang tua atau pengganti orang tua. Pada tahap kedua, anak mengembangkan suatu kesadaran diri dengan berinteraksi dengan orang lain dalam lingkungan yang aman. Kebutuhan terbesar anak adalah bermain dan bersenang-senang. Inilah waktu ketika orang tua diharapkan membuat segala sesuatu seaman, semudah, dan semenyenangkan mungkin bagi anak. Kalau anak sudah tahu cara mendapatkan apa yang ia butuhkan selama dalam 7 tahun pertama dan cara bersenang-senang dalam 7 tahun kedua, ia sudah siap untuk bekerja keras dan menertibkan diri dalam 7 tahun ketiga. Notes, kebutuhan terbesar anak pada usia 7 hingga 14 tahun adalah bermain dan bersenang-senang. Adalah tidak semestinya mendorong-dorong anak terlalu keras selama 14 tahun pertama kehidupannya. Itulah waktunya anak belajar merasa berbahagia. Kemampuan untuk merasa bahagia adalah salah satu kemahiran paling penting dalam hidup. Kebahagiaan tidak datang dari luar. Kebahagiaan datang dari dalam diri sendiri. Kebahagiaan itu kemahiran. Orang bahagia itu bahagia, apapun keadaan di luarnya. Banyak orang tua mendorong anaknya untuk tumbuh menjadi dewasa terlalu cepat karena ingin anak itu berbahagia di dalam hidupnya. Mereka tidak sadar bahwa kebahagiaan adalah kemahiran yang dipelajari selama tahap kedua. Tak peduli betapapun berhasilnya anak dalam kehidupannya kelak, kalau ia tidak pernah belajar merasa bahagia pada bagian awal hidupnya, ia tidak akan bahagia. Kebahagiaan dipelajari dengan bermain. Sejak umur 7 hingga 14 tahun, anak hendaknya didorong untuk bermain dan bersenang-senang. Dengan dasar ini, ia akan siap untuk bekerja keras di sekolah dalam mempersiapkan diri untuk bekerja keras di dunia kelak. Terlalu mendesak anak untuk mendapatkan nilai baik di sekolah atau untuk melakukan tugas-tugas di rumah dapat menghalangi anak untuk mengembangkan kemampuan untuk berbahagia dan menikmati kehidupan. Kalau anak mengalami perasaan senang dalam belajar dan melakukan tugas-tugas di rumah, ia tidak hanya akan lebih bahagia di dalam hidupnya, tetapi juga akan menikmati pekerjaannya dan akan terus belajar sepanjang hidupnya. Notes, terlalu mendesak anak untuk mendapatkan nilai baik atau melakukan tugas-tugas di rumah dapat menghalangi anak untuk belajar merasa bahagia. Next, selama 7 tahun tahap ketiga dari usia 14 hingga 21 tahun, remaja lebih membutuhkan dukungan dari remaja-remaja lain. Inilah waktunya tekanan kaum sebaya secara dramatis meningkat. Kalau orang tua tidak memupuk hubungan yang terasa kuat melalui komunikasi yang baik, remaja mereka akan berpaling kepada teman-teman sebaya untuk mendapatkan dukungan maupun dengan risiko mendapatkan pengaruh buruk. Mengapa remaja memberontak? Pada tahap ketiga adalah normal kalau remaja mencari dukungan sesama remaja, tetapi ketika melakukan ini, ia tidak harus berhenti merasakan kebutuhannya akan dukungan orang tua dan keluarga. Kalau seorang anak dibesarkan dengan pengasuhan secara positif pada usia remaja,
Pada usia remaja, ia tidak perlu memberontak untuk mengembangkan suatu kesadaran diri. Pada setiap tahap perkembangan, ia telah mengalami kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri. Sebagai akibatnya, ia tidak perlu memberontak. Notes: remaja memberontak kalau ia tidak diberi kebebasan dan dukungan cukup untuk menjadi dirinya sebagai remaja. Next. Untuk menolak ajakan teman-teman sebaya, seorang remaja perlu merasa terkendalikan di rumah. Ini dicapai bukan dengan meningkatkan pengendalian, melainkan dengan menerapkan kelima kemahiran mengasuh secara positif. Remaja memerlukan seseorang yang dapat didatangi untuk mendapatkan pengertian, perasaan diterima, nasihat, dan bimbingan. Ia hanya akan datang kepada orang tuanya untuk minta dukungan mereka, kalau orang tua tahu bagaimana memberikan apa yang dibutuhkannya. Notes: remaja hanya datang minta dukungan orang tua kalau orang tua tahu bagaimana memberikan apa yang dibutuhkannya. Next, banyak remaja dewasa ini memberontak karena orang tua menggunakan cara mengasuh yang didasari rasa takut. Begitu orang tua melepaskan cara mengasuh dengan menggunakan hukuman atau ancaman hukuman dan mulai menggunakan kemahiran-kemahiran mengasuh secara positif, kebutuhan untuk memberontak para remaja itu hilang. Bahkan segala kemahiran mengasuh secara positif itu tidak akan berhasil kalau orang tua terlalu banyak memegang kendali. Orang tua seorang remaja masih perlu memberikan lebih banyak kebebasan kepada si remaja. Kalau tidak diberi cukup banyak kebebasan, mungkin sekali lagi ia akan memberontak. Untuk mengurangi kecenderungan remaja untuk memberontak, orang tua perlu menyeimbangkan pengendalian dan kebebasan. Memperbaiki komunikasi dengan remaja. Menghadapi remaja, orang tua harus berhati-hati untuk tidak memberikan nasihat yang tidak dimintanya. Remaja baru saja mengembangkan kemampuannya untuk berpikir abstrak dan membentuk pendapatnya sendiri. Kini ia telah memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan sudut pandang orang lain, tetapi pertama-tama ia membutuhkan seseorang yang mendengarkan dan mempertimbangkan pendapatnya. Kalau ia menanyakan pendapat orang tua pun, orang tua hendaklah lebih dulu menanyakan pendapat si remaja sendiri dan kemudian baru memberikan pendapat mereka. Menyisihkan waktu untuk mengadakan pembicaraan dengan remaja mengenai topik-topik lain di luar apa yang sedang harus dilakukan oleh si remaja akan sangat mengurangi kebutuhannya untuk menentang orang tua. Pada tahap ini, ia perlu memperdebatkan atau mengekspresikan pendapatnya yang unik dan atau berbeda. Ajaklah dia berbicara tentang apa yang dipelajarinya di bidang sejarah atau sosial dan dengarkanlah pendapatnya. Seorang remaja butuh menegaskan suatu pandangan yang berbeda, walaupun mungkin orang tua tidak sependapat dengannya mengenai pandangannya itu. Sekurang-kurangnya mereka dapat menghargai jalan pikirannya yang logis. Katakan misalnya, wah itu tak pernah terpikir oleh ibu, atau ibu sendiri tidak setuju tetapi pendapatmu itu sungguh-sungguh masuk akal, atau itulah sisi baik dari negara demokrasi, setiap orang boleh mempunyai pendapatnya sendiri. Berilah si remaja kesempatan untuk mengalami keterbukaan pikiran Anda dalam konteks lain di luar pembicaraan tentang sampai jam berapa ia boleh keluar malam. Kalau ia mendengar penghargaan Anda tentang jalan pikirannya yang logis dan pendapatnya, ia akan sadar bahwa boleh saja ia mengatakan tidak setuju dengan pendapat orang tua dan mempunyai pendapat sendiri. Ini merupakan pengalaman yang sangat penting baginya. Kalau orang tua terbuka terhadap pendapatnya, ia tidak akan bersikap terlalu menuntut kalau pada suatu saat ia merasa membutuhkan lebih banyak kebebasan sementara ia belum siap untuk itu. Kalau ia tidak diberi kesempatan untuk menyatakan ketidaksetujuannya dengan orang tua tentang peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi, ia akan merasa butuh menyatakan ketidaksetujuannya dengan orang tua sebagai pribadi. Remaja yang sedang bersikap menentang tidak ingin diberitahu apa yang harus dilakukannya. Sebelum menggunakan kemahiran memerintah untuk menegaskan kepemimpinan, mula-mula orang tua perlu mendengar jalan pikiran remaja yang sedang bersikap menentang. Lalu, orang tua dapat berkata, "Ayah mengerti kamu berpikir bahwa tidak ada salahnya menggambari tubuh dengan tato. Ayah dengar setiap anak lelaki lain berbuat begitu. Ayah akan mempertimbangkan apa yang kamu katakan. Tetapi untuk saat ini, sekarang ini, ayah minta kamu menunggu sampai kamu berumur 18 tahun untuk menentukan apakah kamu bisa memakai tato."
Notes, berilah remaja kesempatan untuk mengalami keterbukaan pikiran Anda dalam konteks lain di luar pembicaraan tentang sampai jam berapa ia boleh keluar malam. Remaja mempunyai kesadaran tentang keadilan yang jauh lebih besar daripada anak kecil. Kalau orang tua bersikap bagaikan diktator, remaja itu pasti memberontak, mendengarkan dan bekerja sama untuk mengambil keputusan tentang berapa besar kebebasan yang akan diberikan kepada si remaja akan memperkuat ikatan antara dia dan orang tua. Sebelum memberi perintah, orang tua hendaklah lebih dahulu minta sikap kooperatif si remaja, mendengarkan keberatannya dan menghormati pendapatnya. Kemudian orang tua dapat mengutarakan apa yang diinginkannya. Misalnya, ibu mengerti kamu berpikir ini tidak adil. Kamu ingin berkumpul dengan teman-temanmu, tetapi ibu ingin kamu tinggal di rumah untuk menemui saudara sepupumu. Ibu tahu kamu tak ingin tinggal di rumah, tetapi ini penting bagi ibu. Ibu mau kamu ada di sini dan bersikap ramah dan sopan kepada mereka selama 2 jam. Sesudah itu kamu bebas untuk pergi. Hormatilah pendapat remaja. Adalah selalu paling baik menggerakkan anak ke arah membentuk dan mengekspresikan pendapatnya tentang mengapa Anda menginginkan hal-hal tertentu, tetapi bukan mengapa Anda merasakan apa yang Anda rasakan. Adalah tidak sehat bertanya, tahukah kamu apa yang ibu rasakan karena perbuatanmu ini? Mengungkapkan perasaan Anda hanya akan membuat anak berhenti mendengarkan dan merasa bersalah. Kebanyakan anak sekarang akan mendengar sesuatu tentang kesalahan dan mereka langsung berbalik arah. Ingat, anak sampai umur 18 tahun bergantung pada orang tua. Ia tidak bertanggung jawab atas perasaan orang tua walaupun ia dapat mengembangkan suatu pengertian mengenai mengapa orang tua menginginkan sesuatu. Kalau remaja menolak permintaan Anda, jangan memberi dia nasihat panjang lebar, tetapi buatlah dia berbicara. Bertanyalah, misalnya, menurut pendapatmu mengapa ibu minta kamu melakukan ini? Untuk tetap memegang kendali, orang tua hendaklah tidak beranggapan bahwa remajanya pasti akan setuju dengan pendapatnya. Remaja khususnya membutuhkan kebebasan untuk berpikir berbeda dan membentuk pendapatnya sendiri. Inilah suatu tahap penting dalam perkembangannya. Kalau Anda tidak menuntut dirinya patuh atau setuju dengan Anda, ia tidak perlu memberontak. Dalam mengasuh secara positif boleh saja anak tidak setuju, tetapi ia harus ingat selalu bahwa akhirnya ibu dan ayahnya lah bos dalam keluarga. Notes: remaja terutama membutuhkan kebebasan untuk berpikir berbeda dan membentuk pendapatnya sendiri. Next, orang tua perlu ingat bahwa lebih pentinglah menjaga agar anak tetap berbicara dengan mereka daripada memberi dia terlalu banyak nasihat dan kritikan yang bahkan akan membuat dia menjauh. Orang tua perlu peka untuk merasa kapan anak mereka benar-benar minta nasihat dan kapan ia hanya menguji orang tua untuk mengetahui apakah ia masih dapat berbicara terus terang dengan orang tua. Kalau anak remaja Anda pulang dari sekolah dan bercerita tentang anak-anak yang melanggar aturan, berkelakuan tidak sopan atau melakukan tindakan seksual yang tidak semestinya, orang tua harus menahan diri dan tidak langsung memberikan kuliah, mengajar, mengkritik dan atau mengancam. Dalam setiap contoh di bawah ini, perhatikan apa reaksi pertama Anda dan kemudian pikirkan suatu cara bereaksi lain yang akan membuat remaja Anda tetap mau berbicara dengan Anda. Harry tadi nyontek sewaktu ulangan matematika. Tina memaki-maki cowoknya di depan semua orang. Chris tadi bolos dan main di ruang audio visual. Aku tadi memukul Roger, soalnya ia terus saja menarik-narik rambutku. Kupikir Pak Richard benar-benar bodoh dan membosankan. Ia terlalu banyak menuntut. Susan benar-benar kecapean hari ini. Ia semalaman tidak pulang, ia mabuk. Bila seorang remaja membuat pernyataan serupa ini, ia sedang menguji untuk mengetahui apakah ia benar-benar diberi kebebasan untuk berbicara, atau apakah orang tua akan mulai memberi kuliah, memerintah, mengatur atau mengkritik dia atau teman-temannya. Orang tua hendaklah tidak bereaksi langsung, tetapi mula-mula bertanya kepada si remaja bagaimana pendapatnya. Selanjutnya, orang tua dapat bertanya, menurut perkiraanmu apa pendapat ayah tentang kejadian itu? Ingat, seorang remaja akan tetap berbicara selama orang tua tetap mendengarkan apa yang dikatakannya.
Orang tua hendaklah tidak bereaksi langsung, tetapi menanyakan dulu apa pendapat si remaja. Kalau orang tua langsung mulai mengoreksi pikiran atau kelakuan si remaja, atau mulai menghubungi orang tua lain atau guru-guru untuk mengatasi masalahnya, remaja itu akan berhenti berbicara. Orang tua seharusnya tidak langsung mau memecahkan masalahnya, tetapi mula-mula diam dan menahan diri untuk tidak memberi nasihat. Terus saja mendengarkan dan cobalah kembali ke masa lalu, dan ingatlah apa yang telah terjadi, yang telah Anda sendiri lakukan ketika Anda menginjak masa remaja. Adalah lebih penting mempertahankan terbukanya jalur komunikasi daripada melakukan apapun mengenai masalahnya. Agar orang tua dapat mempertahankan pengaruhnya pada si remaja, remaja itu harus merasakan ikatan antara dia dan orang tua. Itu dapat terjadi terutama kalau ia merasa didengar oleh orang tua. Sesudah mendengar dari anaknya apa yang terjadi, kadang-kadang sesuatu harus dilakukan. Mungkin seorang anak telah melakukan hal-hal yang tak pantas dan orang tua anak itu perlu diberitahu. Orang tua harus berhati-hati untuk tidak langsung bertindak dan melakukan sesuatu untuk menyelesaikannya. Orang tua harus lebih dulu bertanya kepada remajanya menurut dia apa yang harus dilakukan. Dengan mendengarkan apa yang menurut si remaja harus dilakukan, remaja itu akan menerima baik apa pendapat orang tua. Kalau sesuatu perlu dilakukan, orang tua dan remaja dapat bersama-sama mencari pemecahannya. Kalau komunikasi sudah terputus, remaja akan menghadapi risiko dipengaruhi oleh teman-teman sebaya yang jelas tak terkendalikan oleh orang tua mereka atau risiko mendapat pengaruh yang tidak sehat. Kalau ada remaja lain yang berlaku tidak baik kepada remaja Anda, tetapi remaja Anda tidak mau Anda menghubungi orang tua remaja tersebut, umumnya lebih baik Anda mendengarkan kemauan remaja Anda. Ia tahu dan Anda mestinya tahu bahwa kalau Anda melanggar kepercayaannya dan menggunakan informasi yang disampaikannya dengan cara yang menurut dia tidak mendukung dia atau tidak adil, remaja Anda akan berhenti menyampaikan apa-apa. Mengirim remaja Anda ke tempat lain. Kadang-kadang, seorang remaja yang manja memerlukan lebih dari sekadar waktu sendirian di kamarnya. Kadang-kadang, waktu yang dilewatkan di bawah pengawasan dengan seorang bibi, paman, atau kakek yang diakrabi, atau di hutan dengan ditemani pemandu, akan membantunya mendapatkan dirinya yang sejati dan kebutuhan untuk adanya seorang lain sebagai bosnya. Pergi jauh dari keluarga untuk melakukan kegiatan terawasi yang menantang bagi remaja dapat secara dramatis memperbaiki sikapnya. Dengan merasa lepas kendali dan bergantung pada seseorang lain, seorang remaja dapat kembali merasakan kebutuhan dasarnya akan bimbingan dan dukungan. Sebuah tombol ajaib ditekan kembali, dan di dalam dirinya bangkitlah suatu kebutuhan akan cinta orang tua dan keinginan untuk menyenangkan dan bersikap kooperatif dengan orang tua. Mempunyai tugas di luar rumah sesudah sekolah, mengikuti les privat, atau menjadi anggota tim olahraga merupakan kesempatan baik bagi seorang remaja untuk merasakan kebutuhannya diajar, dibimbing, dan diawasi. Remaja membutuhkan bimbingan seseorang di luar keluarganya. Kalau ia tidak mendapatkan bimbingan seorang bos di tempat kerja, seorang guru atau pelatih di sekolah, ia berada dalam bahaya dipengaruhi oleh remaja lain yang salah arah. Untuk tetap memegang kendali di rumah, orang tua hendaklah mengusahakan agar remajanya mendapatkan pengawasan dan bimbingan di luar rumah pula. Jangan katakan jangan, tetapi ayah atau ibu ingin. Sebelum seorang anak mengembangkan pikiran logis, kira-kira pada umur 9 tahun, penggunaan kata jangan dapat menimbulkan hasil sebaliknya dari yang diharapkan. Kalau Anda berkata jangan lari, anak di dalam batinnya akan membentuk gambaran dirinya yang sedang berlari.
Anak tetap mempunyai dorongan besar untuk berlari dan bukan memperlambat jalannya. Anak belajar lewat gambar. Kalau anak menggambarkan sesuatu dalam mata pikirannya, tindakan akan segera menyusul, seolah-olah ia tidak mendengar kata jangan. Sekarang, cobalah Anda tidak berpikir tentang warna biru. Dengan mencoba tidak berpikir tentang warna biru, Anda dipaksa berpikir tentang warna itu. Kalau Anda berkata kepada seorang anak, jangan memukul adikmu, ia akan melihat dirinya memukul adiknya. Menggunakan kata jangan sebenarnya membuat anak lebih sulit bersikap kooperatif. Kalau orang tua berkata jangan, sebenarnya mereka menciptakan dorongan kuat dalam diri anak untuk justru melakukan apa yang dilarang. Berkata kepada anak, jangan bermain-main dengan makananmu, menciptakan dalam mata pikirannya suatu gambar dirinya yang sedang bermain-main dengan makanannya dan bahkan memperkuat rangsangan dan keinginannya untuk bermain-main dengan makanannya. Kalau mendapat kesempatan, dorongan ini akan muncul dan anak mulai melumuri barang-barang dengan makanannya. Coba cukup sering orang tua akan berkata kepada seorang anak seperti berikut. Sudah ibu katakan jangan main bola di dalam rumah. Mengapa kamu masih melempar-lempar bola di dalam rumah? Dalam contoh ini, anak mungkin menjawab dengan jujur, aku tidak tahu. Kadang-kadang mereka memang benar-benar tidak tahu mengapa mereka melempar-lempar bola itu. Seringkali anak tidak berpikir, ia hanya mewujudkan gambar dalam mata pikirannya. Mengingat keadaan ini, orang tua sebaiknya melepaskan penggunaan kata jangan. Kalau kata jangan itu begitu saja terloncat karena lupa, orang tua dapat dengan mudah meluruskan pesannya dengan mengatakan kembali perintah atau permintaan mereka dalam bentuk positif. Akan tercipta gambar yang dimaksudkan. Kalau Anda kebetulan berkata jangan lari, perbaikilah kata jangan itu dengan berkata misalnya, ibu ingin kamu berjalan saja pelan-pelan. Menanyakan pendapat anak. Pada kira-kira umur 9 tahun, anak mulai mengembangkan kapasitas untuk berpikir logis. Orang tua sudah bisa mulai bertanya kepada anak apa pendapat anak itu. Kalau seorang anak sore-sore minta es krim, orang tua dapat berkata, "Bagaimana pendapatmu? Apa itu gagasan yang baik?" Selain menanyakan pendapat anak tentang apa yang harus dia lakukan, orang tua dapat juga mulai menjelaskan alasan mengapa mereka ingin anak itu melakukan sesuatu. Sebelum mencapai umur 9 tahun, anak sungguh tidak dapat mengerti pemikiran logis. Berkata, ayah mau kamu tidur sekarang adalah baik bagi anak di bawah umur 9 tahun. Di atas umur itu, orang tua dapat berkata, ayah mau kamu tidur pukul 9. Jadi kalau kamu bangun besok pagi, kamu sudah cukup istirahat. Berikut ini beberapa contoh permintaan pada anak berumur 9 atau lebih. Maukah kamu tenang sebentar? Sekarang ayah ingin kamu mendengarkan saja. Jadi ayah dapat menjelaskan apa yang akan kita lakukan. Maukah kamu berhenti memukul adikmu? Ibu mau kamu menggunakan kata-kata saja. Memukul membuat dia sakit dan tidak mau bermain denganmu. Maukah kamu menolong ibu? Ibu mau kamu bawa piringmu ke tempat cuci piring. Mencuci piring itu pekerjaan yang cukup berat dan akan jauh lebih mudah kalau kamu mau membantu ibu. Maukah kau merapikan tempat ini? Ayah mau kamu menaruh mainan-mainan ini di tempatnya, sebab kalau kamu biarkan berserakan begitu, orang dapat tersandung. Kamar ini akan jauh lebih rapi kalau semua mainan disimpan baik-baik. Maukah kamu merapikan kamarmu? Ibu mau kamu taruh semua di tempatnya. Kalau kamu taruh barang-barang di tempatnya, mencarinya akan lebih mudah. Kalau seorang anak di bawah 9 tahun bertanya, mengapa ia harus melakukan sesuatu, baik juga orang tua menjawab dengan memberi alasan, tetapi tidak kalau si anak sedang bersikap sedang menentang. Orang tua hendaklah selalu ingat, anak di bawah 9 tahun sebenarnya belum mampu mengerti atau menggunakan logika atau nalar. Dalam memotivasi perilaku anak di bawah 9 tahun, sebagai orang tua,
Anda hendaklah tidak menggunakan alasan-alasan untuk mendukung permintaan Anda. Kalau anak menentang permintaan Anda, satu-satunya alasan mengapa anak harus menurut adalah karena dia anak dan Anda adalah bosnya, dan Anda menghendaki agar dia menurut. Ingat bahwa di dalam diri setiap anak, petunjuk yang paling dasar adalah bersikap kooperatif mengikuti kemauan dan keinginan orang tua. Tantangan mengasuh anak. Mengasuh anak selalu merupakan tantangan, tetapi mengasuh secara positif merupakan tantangan yang bahkan lebih besar. Walaupun pada awalnya diperlukan waktu dan usaha ekstra untuk mempelajarinya, pengorbanan itu tidaklah sia-sia. Dalam jangka panjang, di samping mengasuh anak menjadi lebih mudah, si anak juga mendapatkan manfaatnya. Sementara anak berkembang melewati berbagai tahap pertumbuhannya, orang tua akan siap pada setiap perubahan. Selagi Anda menerapkan kemahiran-kemahiran baru mengasuh secara positif, kadang-kadang Anda tersandung dan jatuh, tetapi semua orang mengalaminya. Segera Anda akan merasa percaya diri dan tenang karena Anda tahu bahwa Anda sedang memberikan kepada anak Anda apa yang ia butuhkan. Anda tidak mungkin mengubah tujuan dalam diri anak atau menyingkirkan masalah-masalah mereka yang unik, tetapi Anda dapat memberi dia dukungan sebagai orang tua yang diperlukannya untuk menghadapi hal-hal yang tidak menguntungkan dan mencapai sukses yang lebih besar. Seperti pada kemahiran baru apapun, di sini pun ada kurva belajar. Sebelum menjadi lebih mudah, kemahiran ini menjadi bertambah sulit. Begitu Anda merasa cara ini mulai efektif, akan timbul hambatan dan Anda tidak tahu harus berbuat apa. Kalau pendekatan Anda kelihatannya tidak berjalan baik, Anda tidak tahu apa yang harus Anda lakukan, itulah saatnya Anda perlu membuka kembali buku ini. Dalam waktu singkat Anda akan menemukan kembali apa yang Anda lupakan. Dengan sekali lagi menerapkan kelima kemahiran mengasuh secara positif, segera Anda sudah kembali di jalur yang tepat. Kalau Anda merasa sudah melakukan segalanya dengan benar, Anda masih harus ingat bahwa anak Anda tidaklah sempurna. Anak perlu membuat kesalahan dan mengalami hambatan. Anak membutuhkan masalah dan tantangan dalam hidup untuk membentuk wataknya yang unik dan menghidupkan kekuatannya. Walaupun dukungan orang tua sangat dibutuhkan, anak dilahirkan di dunia ini dengan apa yang ia butuhkan untuk mempelajari segala sesuatu dan melakukan apa yang harus ia lakukan di dunia ini. Sebagaimana kita tidak dapat mengharapkan anak kita sempurna, kita sebagai orang tua harus sadar bahwa kita pun tidak sempurna. Membuat kesalahan merupakan bagian dari pertumbuhan menjadi dewasa dan bagian dari keberhasilan mengasuh anak secara positif. Anak tak mungkin tumbuh menjadi kuat kalau segala sesuatu berjalan dengan terlalu mudah baginya. Anda tak mungkin menerima ketidaksempurnaannya kalau ia tidak mendapat banyak kesempatan untuk memaafkan orang tua atas kesalahan dan ketidaksempurnaan mereka. Hadiah kebesaran. Dengan memberi anak Anda kebebasan untuk menemukan dan mengembangkan dirinya yang sesungguhnya, Anda memberi anak itu hadiah kebesaran. Semua tokoh besar, pemikir, seniman, ilmuwan, dan pemimpin dalam sejarah mampu berkata tidak terhadap ketetapan lama dan mampu berpikir kreatif. Mereka punya impian dan mampu mengikuti impian mereka. Kalau orang tua menentang anaknya atau tidak percaya kepadanya, anak punya kekuatan untuk percaya kepada diri sendiri. Kebesaran selalu dibentuk melalui pengalaman. Setiap kisah sukses selalu berisi contoh-contoh bagaimana orang harus terus maju melawan orang lain. Melalui proses berkata tidak kepada orang lain atau menentang cara berpikir yang umum dan tidak menyesuaikan diri secara membuta, kreativitas dan kebesaran dapat muncul. Kelima pesan dalam mengasuh secara positif masing-masing mendukung perkembangan suatu kesadaran diri yang kuat dan mengandung hadiah kebesaran yang khusus. Hadiah itu adalah 1. Kebebasan untuk berbeda yang memungkinkan anak menemukan, menghargai, dan mengembangkan potensi dan tujuan batinnya yang unik. 2. Kebebasan untuk membuat kesalahan yang memungkinkan anak mengoreksi diri, belajar dari kesalahan, dan mencapai sukses setelah dia besar nanti.
3. Kebebasan untuk mengungkapkan emosi negatif yang mengajar anak menangani emosinya dan mengembangkan kesadaran akan perasaan yang membuat dia lebih percaya diri, lebih dapat mengerti perasaan orang lain, dan lebih kooperatif. 4. Kebebasan untuk minta lebih banyak yang membantu anak mengembangkan kesadaran sehat akan apa yang pantas ia terima dan kemahiran menunda kepuasan. Anak dapat menginginkan lebih banyak, namun cukup berbahagia dengan yang sudah ada. 5. Kebebasan untuk berkata tidak yang memungkinkan anak berlatih kemauannya dan membatasi suatu kesadaran diri yang positif dan sungguh-sungguh. Kebebasan ini memperkuat pikiran, hati, dan kemauan anak dan mengembangkan kesadaran lebih besar akan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan anak. Diperbolehkannya anak menentang otoritas ini mendasari semua kemahiran mengasuh secara positif. Saya berharap petunjuk praktis mengasuh secara positif ini dapat membantu Anda menjadi pemimpin yang paling baik bagi putra-putri Anda. Menjadi orang tua itu sulit, tetapi seperti kita semua tahu, itulah tugas yang paling memberi kepuasan. Agar tugas ini lebih mudah, carilah dukungan orang lain yang juga mengasuh anak-anaknya secara positif. Semoga petunjuk ini berguna dalam perjalanan Anda. Semoga anak-anak Anda tumbuh menjadi dewasa dengan penuh kepercayaan diri, bersikap kooperatif, dan mengerti perasaan orang lain. Semoga anak-anak Anda berhasil dalam dunia luar maupun dunia dalam diri mereka. Semoga mereka selalu mengalami cinta yang tetap bertahan dalam keluarga dan persahabatan mereka. Oke teman-teman, buku Children are from Heaven-nya sudah selesai. Sampai ketemu lagi di buku selanjutnya. Terima kasih atas waktunya dan semoga memberi banyak manfaat. Assalamualaikum.